Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua yang bertemakan ketika bumi berhenti berputar atau sering kita sebut hari akhir. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang submateri makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna hari akhir. Jadi kalau kalian sudah bisa menjelaskan makna hari akhir, berarti kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran di bab ini. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada berapa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, tanda-tandanya. Nah, kalian ketika bisa menunjukkan atau menjelaskan macam-macam hari akhir ini, berarti tujuan pembelajaran berhasil atau tercapai. Baik anak-anak, kita awali dengan bacaan doa. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat, pahaman, serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, makna hari akhir. Makna hari akhir mungkin di antara kita ketika melihat, menyaksikan ataupun mengalami sebuah peristiwa alam, baik itu banjir maupun gempa ataupun gunung meletus, karena memang di Indonesia ini adalah negara yang mempunyai banyak kepulauan atau negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Nah, ketika mengalami peristiwa itu, sering muncul kalimat, wah, akhirlah hidup ini. Nah, peristiwa-peristiwa itu apakah tergolong hari akhir yang mana? Nah, ini yang harus kita pelajari ya, ini. Nah, oke. Sesuai pertanyaan awal misalkan, tadi pertanyaan, apa sih hari akhir itu atau maknanya apa sih? Hari akhir atau sering kita sebut hari kiamat. Secara makna adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Peristiwa hancurnya alam semesta ini beserta isinya, semuanya. Berarti kalau bencana yang hanya sebagian dari bumi ini, berarti belum hari akhir. Belum hari akhir, atau disebut kiamat kecil. Nah, nanti ada sebutan kiamat kecil itu. Nah, anak-anak, ketika hari akhir itu terjadi, maka yang lebih dahsyat adalah kondisi manusia, kondisi semesta alam ini hancur, lebur, kehidupan benar-benar sudah tidak ada. Lalu ketika sudah waktunya lagi akan dibangkitkan dan dimintain pertanggungjawaban.
Nah, ini yang perlu kita renungkan, betapa manusia ini kalau sudah selesai hidup di dunia, kemudian waktunya nanti di akhirat akan dimintain pertanggungjawaban. Dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, dihisab, dihitung amalnya, dan sehingga kecemasan manusia akan menghinggapi pikiran dan hatinya, apakah manusia itu menerima hadiah atau hukuman. Nah, gambaran-gambaran itu merupakan bentuk peristiwa hari kiamat yang tentunya kalau lebih dalam lagi sangat menakutkan ya. Nah, lebih dalam lagi itu seperti yang digambarkan di surah Al-Qari'ah. Coba kita baca. Surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 ayat 1 sampai 11. Ini gambaran hari kiamat. Dan mengimani hari kiamat itu merupakan kita mengimani rukun iman yang keberapa? Yang ke-5. Dan iman yang pertama iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada para rasul, kepada kitab-kitab. Kemudian yang ke-5 adalah iman kepada hari akhir. Gambaran hari kiamat atau hari akhir yang ada di Al-Quran yang Allah sendiri yang mengabarkan adalah diantaranya di surah Al-Qari'ah, dan juga terdapat di surah-surah yang lain gambaran-gambaran tentang kejadian hari kiamat. Di surah Al-Qari'ah ini kita amati, kita perhatikan, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Masya Allah, manusia panik, bingung, membawa dirinya sendiri juga bingung, dan seterusnya. Alam semesta yang kokoh termasuk gunung itu pun hancur lebur. Lalu fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, banyak, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, silaturahminya, mencari ilmunya, beramal soleh, dan seterusnya, kok banyak, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu senang, kehidupan yang bahagia, yang senang. Di mana itu? Di surganya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sungguh dahsyat sekali Allah menggambarkan, menerangkan, menjelaskan kondisi hari kiamat itu di surah Al-Qari'ah. Nah, sekarang
setelahnya kita tahu maknanya. Makna dari hari akhir atau hari kiamat, apa itu maknanya? Adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, dan ketika sudah waktunya nanti manusia akan dikembalikan lagi, dibangkitkan lagi untuk dimintain pertanggungjawab. Sekarang macam-macam hari akhir. Yang pertama, hari akhir atau hari akhir sughra, kiamat sughra, kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat sughra ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kematian seseorang itu sebab menjadikan kematian banyak juga. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sebab kematian seseorang. Ada yang sebab sakit, ada yang tidak sakit, ada yang akibat dari bencana alam, ada yang kelaparan, meninggal, ada yang perang dan lain sebagainya. Ini merupakan kiamat sughra, kiamat kecil. Artinya ketika orang itu meninggal berarti dia selesai hidup di dunia, maka disebut hari akhir. Hari akhir. Nah, kita semua ini sudah mengetahui hari lahirnya dan tinggal menanti hari akhirnya. Maka ketika kita mengimani hari akhir ini, insya Allah kita akan selalu berwaspada, mempersiapkan diri untuk selalu berbuat baik. Nah, ini contoh kiamat sughra, banjir bandang, dan sering terjadi di sekitar kita, terlebih di negara kita yang banyak faktor alam. Kita hidup di antara banyak pulau, terus laut. Oke. Hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubro, kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Masya Allah. Misalnya bumi ini yang kita tempati kemudian bertabrakan satu planet saja, Masya Allah, hancur. Bumi yang begitu cepat berputarnya, lajunya cepat, kemudian berhenti mendadak, itu pun sudah sangat dahsyat kejadian itu. Ya enggak? Misalnya kalian naik mobil, mobilnya lajunya kencang sekali. Nah, penutup mobil itu rusak, wah, bisa isinya mobil, orangnya, benda-benda yang ada di dalam mobil itu bisa ikut berterbangan. Dengan kecepatan yang kencang itu berhenti mendadak, kira-kira bagaimana? Ya, akan terhempas. Lah ini bumi ini tiba-tiba disuruh berhenti oleh Allah, berhenti gitu. Dan semuanya berhenti, maka akan saling bertabrakan. Kalian bisa membayangkan ketika di jalan tol ada peristiwa kecelakaan beruntun, itu kan ada mobil yang larinya kencang, jalannya kencang kan, berhenti mendadak, kemudian di belakangnya mendadak juga bertabrak. Padahal selama ini planet-planet, matahari, bulan, bumi, dan seterusnya itu berjalan sesuai porosnya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika saat Allah menghendaki untuk hancur, artinya berakhir kehidupan ini, maka tidak ada kata lain kecuali bertabrakan. Maka bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Masya Allah, mengerikan sekali.
Itu digambarkan di surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, apa saja isinya bumi itu meluap. Masya Allah, sungguh peristiwa yang dahsyat yang pasti terjadi di dalam alam ini entah kapan. Nah, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Ini bagi orang beriman meyakini ini, sehingga akan menumbuhkan sikap hati-hati menggunakan nikmat Allah yang sudah diberikan ini, agar besok ketika dibangkitkan dimintain pertanggungjawaban Allah, manusia itu sudah siap. Yang sehingga ketika orang mengimani dan waspada, ini disebut orang mukmin. Kan tapi sebaliknya ketika tidak percaya, wah, hidup ini ya sebentar, yang hanya di dunia ini dan tidak ada pertanggungjawaban apapun, itu berarti orang kafir. Kita termasuk orang imankah atau kafirkah, kufurkah? Tergantung kita masing-masing. Kalau kita meyakini adanya hari kiamat, kemudian setelahnya hari kiamat nanti manusia akan dimintain pertanggungjawaban, dan kita mempersiapkan diri, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Para manusia pada zaman Rasul juga sama, menanyakan kapan sih kiamat, cerita kiamat, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Ada yang beriman, ada yang enggak. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri ya tidak diberitahu, karena hari kiamat itu adalah haknya Allah yang menetap. Hanya Allah yang tahu. Hanya manusia diberi ciri-ciri atau diberitahu ciri-ciri hari kiamat. Ciri-cirinya hari kiamat itu apa saja? Apakah itu termasuk kiamat sughra atau kubro yang akan terjadi? Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ciri-ciri hari kiamat, baik kiamat sughra maupun kubro. Sekian anak-anak, mudah-mudahan manfaat. Silahkan kalian belajar, kemudian setelahnya membaca banyak materi, baik di buku, mendengarkan keterangan-keterangan guru yang ada di YouTube dan seterusnya. Setelah itu kalian laksanakan, kerjakan tugas yang sudah ada di Google Classroom. Terima kasih, sehat selalu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.